spesialis power window pun nggak ketemu ya, penyakitnya kayak gini nggak ketemu ya. Mungkin oke, sebelum kita rapihkan, kita uji coba dulu ya bagaimana hasilnya untuk power window Honda Brio ya, punyanya Pak Kapolsek Saketi ya. Udah berfungsi ya. Oke, windownya nggak tahu kenapa kok nggak sampai ketahuan penyakitnya. Dia hanya bongkar-bongkar di bagian motor, pasang lagi, bongkar lagi, motornya pasang lagi. Setelah kita cek, ternyata penyakitnya lain ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah jalan. Kita tes. Udah ringan ya. Wajib ini disaksikan sampai selesai guys. Disaksikan sampai selesai, khususnya buat para pemula yang suhu-suhu lewat aja dulu. Kerja itu harus pakai akal, harus pakai feeling ya, nggak boleh asal kerja, asal ngawur. Coba kalau misalkan si ownernya suruh beli motor, ini kan mahal, terus yang asli juga kan susah dapatnya, kalau yang imitasi kan nggak awet. Dan di Andika Motor alhamdulillah teratasi, meskipun ini sudah dibawa ke spesialis power window ya. Bukan berarti spesialis power window itu semuanya kayak gitu, enggak ya. Mungkin ini kebetulan dia nggak fokus, nggak tahu gagal fokus, nggak tahu kenapa ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat, salam aktivitas untuk semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan di segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita, juga di segala urusan ya, dan di profesi bidang kita masing-masing. Oke, kali ini kita kedatangan satu unit Honda Brio punyanya Bapak Kapolsek ya. Dia mengeluhkan si power window belakang sebelah kiri nggak aktif ya, terpaksa dia terbuka terus ke. Oke, sebelum kita analisa ke yang lain, kita tes dulu untuk SSI-nya ya, atau input output DC-nya ya, seperti ini guys. Bentar, ini sendirian ya. Coba Firman, tolong pegangin nih. Oke, bentar, ada yang bantu pegangin ya. Caranya gini, kita tes dulu untuk DC-nya ya. Ada ya, turun ada, naik ada, sebelahnya ada ya. Oke. Normal ya, kalau untuk DC normal. Berarti ini kesimpulannya di motornya ya. Kita cek dulu, kita bongkar dulu motornya guys. Jadi analisa itu harus seperti itu, kita cek dulu perlahan. Jadi jangan sampai salah analisa lagi ya. Oke guys, sudah kita lepas guys ya relnya dan motornya ya. Yang pertama kita tes dulu pakai baterai langsung ya. Kita menggunakan skun ini nih, bekas soket hancur tuh, makanya disimpan, dimanfaatin kan bermanfaat juga ya kan, daripada colok-colok gak karuan konslet kayak gini guys. Ini soket ini buat ngecek sensor juga bisa ya. Bentar, coba dikonekkan. Kalau dia macet ya, kalau untuk getarannya ada di sini tapi dia macet ya. Coba nanti kita cek, kita lepas dulu baut yang 3 ini nih. Oke, kita lepas dulu ya. Kita lepas dulu apa yang terjadi guys. Ini bekas olahan orang lain kemarin ya. Macet ya, nggak kuat ya. Oke, penampakan dalamnya kayak gini nih. Coba kita sambungkan, konekkan tanpa relnya ya.
tahu namanya apa ya, yang penting rel aja ya. Coba dikonekkan. Aktif ya. Balikan. Aktif ya. Oke. Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Sebenarnya kenapa nggak bisa ngangkat ke rel ya? Apakah mungkin ininya udah lemah atau gimana? Coba dikonekkan di lihat deh. Enggak mau. Coba lagi. Ditempelkan. Coba. Masih kuat ya. Untuk putarannya masih kuat. Oke, nanti kita lanjut guys. Kita cek dulu di bagian relnya. Oke, kita coba kita putar pakai tang ya. Ternyata seret banget guys. Seret banget. Coba nanti kita coba apa yang terjadi guys ya. Seret ya. Oke, nanti kita bongkar dulu ya. Oke, udah kita congkel penutupnya ya, yang bulat ini nih. Kotor guys, lengket. Seret ya. Seret. Coba ini nanti kita lihat apa yang terjadi sebenarnya. Coba nanti kita lepas dulu untuk geriginya ya. Nah ini spinya nih. Kita lepas dulu. Coba diputar tanpa gerigi ya. Kita lagi cari tang snappingnya. Oke, kita lepas ya. Ini snappingnya nih. Kita lepas. Waduh, nggak masuk. Pas snappingnya kita angkat geriginya ya. Bentar, macet ya. Oke, caranya diungkit dari sini nih, pelan-pelan ya, keluar ya. Kita keluarin lagi. Semua kita angkat ya. Seperti ini guys. Wih, seret ya. Seret. Nggak tahu ininya mentok, nggak tahu ngeganjel, nggak tahu kenapa. Ini harusnya kalau udah dicopot si geriginya ini harusnya ini main ya. Ini seret ya. Seret banget guys. Tuh, seret ya. Set seretnya. Coba nanti kita kasih pelumas dulu ya, biar nggak seret. Oke, ketahuan guys ya. Ini ada gesekan dari sini nih. Tuh, kelihatan hitam kan? Kelihatan hitam ya. Tuh, gesekan ya. Tuh. Oke. Nah, hitam kayak gini nih. Jadi kita harus teliti pelan-pelan, nggak boleh asal ngawur ya. Oke, kita bongkar semua aja guys. Kita lepas dulu ya. Kita cek satu persatu apa yang bisa disentuh, apa yang bisa dilepas, kita lepas kalau perbaikan ya. Sudah menjadi resiko ya, sudah menjadi resiko seorang mekanik ya kayak gini. Oke, kita lepas ya. Semua baut penguncinya ada 3 udah kita lepas. Ini ringan ya, lumayan ringan. Oke, kita kembali ke relnya ya.
Ini seret ya tuh, seret berarti ini kan gesekan ini udah kita tenggangin dikit ya, mustahil kalau ngegesek ke sini kan pasti lama kelamaan kan habis ya, berarti ada di sini nih dia macet ya. Oke lanjut, harus kayak gini ya, nah harus ringan kayak gini nih tuh. Kenapa tadi seret, ternyata dia kotor di bagian sininya nih, bagian sininya kotor ya, kotor, dan ini bekas di apa, dibersihin, disemprot pakai cleaner, kemudian diputar-putar kayak gini nih. Gak diapa-apain ya, gak diapa-apain, ini murni real dibersihin, disemprot pakai cleaner, kemudian sambil diputar-putar ya. Nah ini penyakit langka sekali. Kenapa langka? Karena si tukang spesialis power window pun nggak ketemu ya, penyakitnya kayak gini nggak ketemu ya. Mungkin waktu dibawa ke tukang servis power window nggak sampai diturunkan relnya, cuma diturunkan ininya aja, motornya ya mungkin ya. Kalau di kita semua dibongkar, kita lakukan pemeriksaan ya, semua diperiksa nih kayak gini nih cleanernya ya. Oke nanti kita tes dulu pakai motor guys. Oke lanjut, nih kita kasih grease dulu, kita bersihkan dulu ya, kita kasih grease, kita bersihkan, terus kita rakit lagi ya. Nah ini udah dikasih grease juga ya, grease itu gemuk, ada bearing grease, ada sasis grease ya. Kita masukkan pelan-pelan, kita masukkan juga ininya nih, apa namanya nih, karet ya, supaya nggak ada bunyi atau nggak kasar ya, kayak gini ya. Pantalan ya, masukkan pelan-pelan. Ini harus masuk lagi itunya ya, snappingnya ya. Nah ini kalau kebanyakan gemuk kayak gini guys, kebanyakan grease ya. Coba kita tes, kita putar-putar dulu. Ringan banget ya, enak ya, enak guys. Bentar kita rakit dulu ya. Oke ternyata seal di sininya ketinggalan nih, ada o-ring di sini ya, ada o-ring. Nah ini nih, sini nih, lubang ini nih, pasang dulu. Nah sip, terus kita pasang snap ringnya, snap ring. Oke snap ringnya udah terpasang ya. Kalau untuk motor power window diputar-putar di sini nggak bisa ya, macet ya, harus dari sini nih, harus dari ininya nih baru bisa tuh, ringan ya, ringan kali bos. Terus kita tutup, ntar bersihin dulu bentar, belum dibersihin lupa. Oke baru kita tutup ya, ini tutupnya tinggal ditekan aja guys, seperti ini ya, bakalan copot. Terus kita pasang si motornya, pasin ininya nih supaya nggak patah. Nah udah, ntar kita kunci dulu, nanti kita tes ya. Oke sudah kita pasang ya baut penguncinya. Sekarang coba kita konekkan ke baterai, coba disambungkan. Udah ya, balikan. Mantap ya, emang ini pelan, cuman dia tenaganya besar ya. Coba sambungkan ke rel. Dan jangan lupa, kalau misalkan buka-buka motor tadi kita lupa ya, si brasnya itu sekalian dicek ya, mungkin udah pendek ya. Kalau misalkan udah pendek diganti ya, kalau beli motor kayak gini kan mahal lumayan ya, apalagi kalau beli yang imitasi itu nggak awet. Oke kita pasang dulu ke relnya guys.
Oke, sudah kita pasang baut penguncinya guys. Sekarang kita coba disambungkan ke baterai. Baterainya padahal ini udah baterai bekas ya. Baterai soak dan strumnya juga udah kecil ya. Coba disambungkan. Oke, berfungsi. Balikan. Nah, berfungsi ya. Padahal power window ini udah dibawa ke spesialis power window-nya sendiri ya. Cuman mungkin nggak tahu kenapa, dan kerja itu emang harus pakai skill ya. Nggak asal misalkan nggak berputar diponis motornya udah lemah lah, gimana lah, dan terpaksa si unit ini kebetulan punya Kapolsek Saketi ya, dibawa ke kita ke sini. Alhamdulillah, alhamdulillah ketemu penyakitnya, dan inilah ya, hitam kayak gini itu kan kegores, terus bagian sini macet juga nih, jadi berat. Si motor itu kerjanya dia menggentak di awal ya, kalau misalkan udah berputar dia kuat. Si motor sentral lock power window ya. Oke, kita tes lagi satu kali lagi guys, sampai mentok, sampai mentok. Set, balikin lagi. Oke, mantap guys ya. Oke, kita lanjut, kita pasang dulu ke unitnya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ini lagi kita tes dulu ya sebelum kita rapihin ya. Dan hasilnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Turun lagi, A. Alhamdulillah ya. Nah, jadi kerja itu perlahan, nggak boleh terburu-buru sambil dipikirin. Misalkan kenapa kok ini bisa macet, ya dicek dulu relnya, kemudian motornya juga, kondisi motornya ya. Siapa tahu si motornya udah kebakar. Tapi kan ini motornya masih bagus, gulungannya, lilitannya masih bagus, kemudian brasnya juga masih tebal, masih bagus. Tapi kan kalau misalkan kita kerja pelan-pelan, kita analisa pelan-pelan, kalau misalkan relnya macet ya positif dari relnya, seperti itu ya. Dan sekarang alhamdulillah ya udah kelar. Coba dites lagi. Oke. Mantap ya. Fungsi ya. Oke guys, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor yang bertugas masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Andika Motor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.